shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Selamat pagi adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kita kembali beribadah setelah minggu ibadah online dengan Kak Maria dan Sobi, Kak Astri Kak Mary, dan Bang Has. Kita akan memulai ibadah kita dengan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Buat gerakannya ya adik-adik. Ayo bagi-bagi berdiri. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita ya. Mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk perguruan, bergemar mendengarkan firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Marilah kita berdoa adik-adik. Kita mau mengucapkannya secara bersama-sama ya. 1, 2,
Jangan engkau berdusta. Tidak ke-10. Jangan engkau menyembahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menyembahkan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar kita itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar kita atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan belas kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihani Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian kita adik-adik, mari kita berdoa, kita mengucapkannya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Stop Ku Mau Katakan. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita pada bulan ini tertulis di dalam Rom 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Kita mengucapkannya bersama-sama ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan lagu pujian kita
bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian kita dengan judul Alkitab. Anak-anak kami sekolah minggu, tibalah saatnya kita mau belajar tentang firman Tuhan. Ya, sebelumnya seperti biasa anak-anak mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, lalu dibuka firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Sebelum kita membaca dan belajar tentang firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita ambil sikap berdoa. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, atas segala kasih dan rahmat-Mu, kami boleh bersekutu kembali memuji dan memuliakan Engkau di ibadah minggu pada saat ini. Anak-anak-Mu yang mempersiapkan ibadahnya di rumah mereka masing-masing, dan sebentar lagi akan belajar akan firman-Mu, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menaungi, mengajari anak-anak-Mu, sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan mereka dapat memahami apa yang diajarkan kepada mereka, terlebih melakukannya. Dan juga Tuhan, hamba-Mu ini Kau kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat memberitakannya kepada anak-anak-Mu sekolah minggu. Ampuni kami dari setiap dosa kami, kuduskan dan layakkan kami Tuhan untuk bersekutu di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah dibuka Alkitabnya, Galatia 5 ayat 22. Inang pendeta membacakan, semuanya anak-anak kami yang ada di rumah mengikutinya, membaca di dalam hatinya ya. Galatia 5 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Adik-adik sekolah minggu masih bersukacita di ibadah minggu ini? Tentunya harus bersukacita ya. Ketika kita memanjatkan lagu syukur kita setiap hari minggu di rumah kita, mungkin bersama dengan orang tua atau kakak dan adiknya, atau ibadah sendiri pun itu melalui ibadah online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menaikkan lagu pujian, mengucap syukur kepada Tuhan karena hingga
pada minggu yang ke-18 ini. Terlebih lagi firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kita mengenai buah-buah roh. Nah, Inang Pendeta mau bertanya kepada anak-anak kami ya yang ada di rumah. Apa pertanda dari sebuah tanaman dikatakan bertumbuh? Jikalau satu tanaman itu dikatakan bertumbuh, ciri-cirinya atau pertandanya itu seperti apa? Mungkin ada dari anak-anak yang mengatakan ya dia bertambah daunnya, atau dia berganti daunnya, bertambah besar batang pohonnya, atau dia berbunga jikalau itu bunga, ya jikalau dia pohonnya berbuah dia menunjukkan buah atau bertumbuh tunas-tunas yang baru. Nah, intinya di dalam pertumbuhan dari tanaman itu ada perubahan. Kalau dia kita lihat berubah, maka kita sebagai pemilik daripada tanaman itu pasti akan bersukacita, bukan? Pasti kita bersukacita. Wah, ternyata tidak sia-sia aku menyiram tanaman ini. Tidak sia-sia rupanya mama membeli bunga ini, lalu saya disuruh untuk menjaganya, merawatnya, dan dia berbunga. Alangkah sukacitanya hati saya. Alangkah bahagianya ketika kita, anak-anak, melihat tanaman yang kita pelihara, yang kita rawat itu, atau bunga atau pohon itu dia atau berbunga. Nah, anak-anak kami, di dalam teks khotbah ini kita digambarkan sebagai tanaman Tuhan. Kita digambarkan sebagai tumbuhan yang bertumbuh di gereja, yang bertumbuh di ladang Tuhan. Di mana ladang Tuhan? Yaitu gereja. Nah, ada yang kecil tumbuhannya, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang sudah tua. Ya, kalau yang kecil itu anak-anak sekolah minggu. Nah, Tuhan memiliki anak-anaknya, memiliki anak-anak sekolah minggu sebagai tanaman yang bertumbuh di ladang Tuhan di gereja, maka Tuhan menginginkan supaya anak-anak yang dikasihinya menunjukkan pertumbuhan. Apakah Tuhan menyiram? Tuhan menyiram. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan hingga pada saat ini adik-adik yang boleh bernyanyi, kita bisa bersuara kepada Tuhan. Tadi ada lagu-lagu pujian yang riang yang mengajak kita untuk bersukacita. Lalu kita juga disapa dengan ayat bulanan. Lalu kita juga disapa dengan firman Tuhan pada saat ini. Ya, kita harus bersukacita. Ternyata Tuhan itu memelihara kita. Tuhan itu memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Tuhan itu menyiram tanamannya. Ya, Inang Pendeta katakan kita adalah tanaman Tuhan. Kita adalah bunga atau kita adalah pohon-pohon yang bertumbuh di gereja, di ladang Tuhan. Pekerjaannya adalah guru sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu ini. Pemiliknya adalah Tuhan Yesus. Nah, ketika pemilik ini, ya dia memelihara, dia menjaga, dia juga menyiramnya, dia memberikan berkat, dia memberikan makanan dan minuman kepada tumbuhan yang tadi, yang diharapkan hanya satu, berbuah. Kira-kira buah seperti apa ya yang diharapkan Tuhan sebagai pemilik kita? Buah yang manis kah? Atau buah yang asam? Nah, ini adik-adik sekolah minggu coba dipilih mana yang lebih suka. Kalau memakan buah, ya mana yang suka, buahnya asam atau buahnya yang manis? Kalau buahnya yang asam pasti dihindari orang. Kalau buahnya yang manis, wah sekali dikecam pasti dia ketagihan, pengen lagi, dia pengen lagi, diminta lagi. Rasanya kalau makan satu buah itu kurang. Tapi kalau dia asam satu aja pun kita sudah keluh lidahnya. Kita hindari, gak mau beli buah yang asam, gak mau makan buah yang asam. Nah, semua orang paham Tuhan itu tidak menyukai buah yang asam, adik-adik. Tuhan saja menyukai buah yang manis. Tuhan sangat menyukai buah daripada anak-anaknya itu berbuah yang manis, berbuah yang lebat. Karena buah itu sangat berguna kepada pemiliknya. Kalau anak-anak Tuhan berbuah, buah apa kira-kira? Ya, di dalam khotbah kita dikatakan buah-buah roh. Jadi kalau dikatakan di sini buah-buah roh, berarti buah-buah ini atau sifat-sifat ini tidak bisa kita tunjukkan tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan Allah sendiri. Ketika Tuhan memampukan kita
sudah tahu kasih itu seperti apa, ya. Kasih itu lemah lembut, kasih itu penyabar, katanya. Kasih itu tidak iri, kasih itu mau menolong, kasih itu menyayangi. Nah, sekarang anak-anak Tuhan harus mampu untuk hidup di dalam kasih. Kasih itu ada dua jenis, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Ketika adik-adik sekolah minggu ditanya, apakah kamu benar-benar mengasihi Tuhan? Pasti semuanya. Ya, siapa di sini yang menyayangi Tuhan Yesus? Pasti semua tunjuk tangan, bukan hanya yang pendeta. Ikut juga guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Pasti semuanya tunjuk tangan. Dan adik-adik kami yang ada di rumah juga pasti tinggi-tinggi diangkat tangannya. Karena mau berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama di dalam kasih Tuhan. Tetapi wujud nyata atau bukti daripada orang yang mengasihi Tuhan itu bagaimana? Yaitu mau mengasihi sesamanya, mengasihi dirinya sendiri, menjaga kesehatannya, menjaga kebersihannya, lalu dia mengasihi ciptaan yang lainnya, tumbuh-tumbuhan yang dia pelihara, ya, hewan yang dia jaga, yang dia punya di rumahnya, dia rawat dengan baik. Karena mengasihi Tuhan Allah itu harus ditunjukkan dengan mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang tua, kakak, abang, dan adik-adik kalian, mengasihi guru-guru sekolah minggu. Itu adalah pertanda anak yang mengasihi Tuhan Allah. Nah, buah yang kedua adik-adik kita lihat lagi, ada sukacita. Nah, sukacita ini yang dimaksud berbeda dengan sukacita ketika adik-adik mendapatkan uang jajan yang lebih, ya. Sukacita yang dimaksud di sini tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Walaupun uang jajannya berkurang, tetapi ketika dia disuruh untuk beribadah atau disuruh dia untuk mengikuti kebaktian online seperti ini, dia diajak untuk bernyanyi bersukacita, dia tetap bersukacita. Karena dia tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Karena dia senantiasa mengetahui bahwasanya sukacitanya itu datangnya dari Tuhan Allah, bukan karena keadaan, bukan karena hal-hal yang terjadi di sekelilingnya, tetapi datangnya dari hati. Jadi sukacita itu harus datang dari dalam hati, karena hati itu adalah sumber daripada segala yang ada di dalam hidup kita ini. Kalau kita melakukan yang baik, kalau kita mau menggerakkan tangan ini, melihat sesuatu, bukan hanya pikiran yang bekerja, tetapi harus juga keluar dari hati. Jadi kalau adik-adik mau melakukan kasih, harus dilakukan dengan sukacita. Jadi ini semuanya berhubungan, ya adik-adik, ya. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga, damai sejahtera. Nah, kita tidak menyukai keadaan yang kacau. Kita tidak menyukai perang. Kita tidak menyukai pertengkaran. Anak-anak Tuhan yakin, saya yakin, ya, Bintang Pendeta yakin bahwasanya anak-anak sekolah minggu pasti menyukai keadaan yang tenang, yang damai, tidak ribut. Jadi di sini anak-anak sekolah minggu terpanggil untuk menjaga kedamaian. Jangan jadi menyulut pertengkaran. Kalau ada sesuatu hal yang membuat kakak dengan adiknya atau abang dengan adiknya bertengkar, si abangan harus bisa mengalah, si kakaan harus bisa mengalah. Karena apa? Karena yang lebih tua harus bisa membawa damai. Nah, supaya tercipta damai sejahtera itu harus sabar. Ya, ini buah yang berikutnya. Buah yang keempat, kesabaran. Ada lagi buah yang kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Nah, buah-buah yang terakhir ini, itu semuanya saling berhubungan juga. Ketika anak-anak Tuhan dipanggil untuk menghasilkan buah-buah ini, kalau melakukan ini dari diri sendiri tidak bisa. Ini hanya bisa kita tunjukkan buahnya. Ini bisa kita hasilkan hanya karena pertolongan dari Roh Kudus, yaitu pertolongan dari Tuhan Allah sendiri. Maka anak-anak sekolah minggu, jika mau melakukan firman Tuhan, mohon bimbingan daripada Tuhan melalui doa, supaya Tuhan memampukan
Yesus. Nah, itu tadi ada 7 buah-buah roh. Dilanjut dari ayat 24 juga, 23 ya, ditambah ada 2. Jadi semuanya ada berapa nih buah-buah roh? Ada 9. Nah, ada 9. Coba kita sebutkan satu-satu buah-buah rohnya. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Semuanya harus mampu kita tunjukkan. Semuanya juga harus bisa kita wujudkan. Di dalam Tuhan, pasti anak-anak sekolah minggu akan mampu menunjukkannya. Untuk itu, semua anak-anak yang di rumah coba dikatakan, saya mau hidup untuk Tuhan Yesus. Saya mau hidup untuk Tuhan Yesus. Semuanya coba mengatakan begitu ya. Saya mau hidup untuk Tuhan Yesus. Lalu saya mau berbuah. Nah, kalau dikatakan berarti harus siap untuk berbuah. Buah apa kira-kira yang mau ditunjukkan? Mengasihikan, bermurah hatikah, sabarkah, ya, penguasaan dirikah? Itu harus berproses, harus terus berusaha kita tunjukkan. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi anak-anak Tuhan untuk hidup baik dan benar di tengah lingkungan. Amin. Kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang mengajar, membekali anak-anak-Mu sekolah minggu di ibadah minggu online pada saat ini. Firman-Mu Tuhan mengajarkan dan mengingatkan anak-anak-Mu untuk mau hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Untuk mau menunjukkan dan menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, kemurahan, kebaikan, dan semuanya Tuhan, itu adalah tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin anak-anak sekolah minggu di usia mereka yang masih kecil sangat sulit untuk melakukannya. Tetapi kami yakin Engkau memberkati dan memampukan anak-anak-Mu sekolah minggu dari mulai yang kecil hingga yang kurang 3, agar lebih dahulu mereka memahami akan firman-Mu, mengingatnya serta melakukannya, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu. Engkau yang senantiasa memelihara mereka, Engkau yang mengajari mereka dan memberikan kepada mereka Tuhan kesehatan, berkati di dalam sekolahnya, di dalam proses belajarnya. Engkau yang memampukan mereka Tuhan untuk dapat menerima pelajaran yang diajarkan oleh gurunya, sehingga melalui pelajaran itu anak-anak-Mu dapat ditempa menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang cerdas. Engkau berkati juga setiap orang tua yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat dan menasihati anak-anak mereka. Kau berikan kekuatan, hikmat yang daripada kesehatan. Berkati Tuhan setiap orang tua di dalam pekerjaan mereka masing-masing, agar lewat pekerjaan itu orang tua dapat menjadi berkat bagi anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa di surga, berkatilah setiap ibadah anak-anak-Mu. Hadirlah Engkau di dalam ibadah mereka masing-masing dan pimpin dari mulai awal hingga akhirnya. Di dalam nama Putra Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Buah Roh Kudus.